BTW kemarin pas pulang kemari, ente berangkat lagi, Bini hamil ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para netizen yang budiman, para encang-encingnya Babe, para pemirsa Al Hasan di rumah, yang sama-sama mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kabarnya? Nah, malam ini kita udah kedatangan tamu nih, kawan lama kita. Beliau ini ceritanya baru balik dari negeri jauh, nan jauh di sana, namanya negeri Arab. Ya, kita perkenalkan, silakan Bang Asmi ya, Bang Asmi namanya. Iya, benar Bang Azmi. Perkenalan dari mana nih Bang Ainur? Ya, silakan Kita diperkenalkan nama, umur, sudah menikah atau belum? Panjang istri berapa, banget, Bang. anak berapa? ya, sebenarnya ini Bang Ainur adalah kawan lama Iya, di udah kayak perumahan anak gitu. kawan lama sejahtera. Kawan lama mungkin kenal sejak 6 tahun yang lalu ya, kita Yes, di betul. Taman Sakinah, Iya. sehingga ya walaupun sebenarnya ini rumah kita deketan, cuman karena saya memang kerjanya di luar Bang, kita Iya. jarang ketemu, Oh, iya. jarang Makanya- bersosialisasi gitu. Lo udah berapa tahun ninggalin bumi Tambun tercinta ini? Gue tinggalin udah sekitar 4 tahun kali di sono Masya ya. Allah. Jadi merantau ke Untung Mekah kagak lupa Bang. sama kita ini. Enggak Iya. lupa, insya Allah. BTW gimana kabarnya? Tadi belum nanya kabar. Alhamdulillah baik banget, Oh, alhamdulillah baik. sehat selalu Bang. Baru Abang balik gimana dari sehat Arab? Bang ya? Alhamdulillah kita Aduh. selalu sehat, aman dari corona ya guys. Aman, amin ya Rabb. Alhamdulillah. Amin ya Rabb. Nah, BTW kagak bawa teng-tengan ini dari Arab. Bawa tadi mana? Ini kita spesial ya. Aduh, apa nih? Untuk para pengurus di Yayasan Hasan bin Ali ini, Wah. ada kurma ajwa. Ini asli, Bro. Asli beneran dari Madinah, kita impor sendiri gitu. BTW ini kurma ini yang dimakan oleh Nabi ya. Bener Kurma ya? yang dimakan oleh Nabi. Masya Dan Allah. ada banyak beberapa khasiatnya, salah satunya adalah mencegah sihir kalau dimakan 7 butir itu, setiap hari. dengerin. Kalau mau Ya. beli, silakan pesan ke beliau atau ke saya bisa. Bisa ya. Nanti ya Jadi nge-endorse ini kita. Jadi nge-endorse. jadi bisa Nggak apa-apa dibagi, ya? nggak apa-apa, Bro. nggak masalah. Khair insyaallah Jadi Bang gini, Ainur. Bro. Gimana apa yang kita akan Gini, bahas Bro. insyaallah? Nah, gua Yang udah- bisa bermanfaat untuk nanti umat dan netizen yang nonton ini Gue bagaimana? udah nyiapin pertanyaan nih, Bro. Siap, Beberapa, siap. Bro. Siap, Siap, kita siap. tanya. Siap. Jadi sesi kita kali Jangan ini susah-susah. adalah Q&A, ya Q&A, question and answer. Iya. Allah. Jadi gini, Bro. Gue punya pertanyaan. Pertama, BTW kan ini sudah lama ya tinggal di Arab ya. Betul. Ya, Gimana sih? kira-kira 4 tahun, Bang. Rasanya tinggal di Arab. Rasanya tentu ada suka, ada duka. Oh iya, kirain suka mulu, enggak ya? Ada duka juga ya? Enggak. Lebih banyak ke sukanya sebenarnya. Oh gitu. Karena Contohnya, memang contohnya. pertama tinggal di negeri Saudi, ya lebih tepatnya tinggal di kota suci ya. Iya. Saya tinggal di kota suci Makkah itu selama 3 tahun, kemudian 1 tahunnya di Madinah seperti itu. Banyak sekali kejadian suka dukanya di sana. Di antaranya mungkin yang paling sedih ya ketika meninggalkan keluarga Bang, pertama kali. Oh itu. Ya, jadi ada beberapa kejadian yang itulah. Jadi, Ya, gitulah. Gitu aja ya? Gitu aja gimana ya? Masih grogi dia? Enggak. Ya, Oh, terus. enggak. Oke, itu suka dukanya ya. Nah, sekarang secara spesifik nih, bedanya di sono sama di sini apa ya? Perbedaan yang sangat Iya, mencolok. Yang sangat mencolok. Pertama kali datang waktu itu di cuaca. Oh, cuaca. Karena cuaca sana kalau panas banget, dingin banget, Bang Ainur. Iya. Jadi itu sempet dulu ada berita sampai lampu merah tuh meleleh ya, bener ya? Kayaknya itu bukan di Saudi. Oh, bukan? Cuman memang panasnya sampai 50 derajat Celcius. Masya Allah. Bisa Berani keluar dibayangkan. rumah kalau siang-siang? Ya, mau nggak mau kita sudah terbiasa Tapi gue pernah lihat gitu. lo pernah main basket tuh di luar siang-siang itu temperatur berapa itu? Itu sore Bang, nggak Oh, mungkin kita sore. keluar siang-siang Iya, tengah hari bolong, nggak mungkin. Masih oke lah ya? Masih oke sore-sore. Dan banyak berkegiatan orang Saudi itu di malam hari, gitu. Jadi misalkan tadi perbedaannya apa? Kalau dari segi lifestyle, mereka itu tidur sampai mau menjelang subuh atau bahkan habis subuh mereka baru tidur. Udah berapa jam itu, Bro? Iya, pokoknya semalaman suntuk itu mereka begadang, berkegiatan, berdagang, main bola.
yang gua tahu nih bro, Mm-mm. di Arab itu banyak kan orangnya kaya-kaya. Betul. Kaya-kaya. Yang kemarin apa namanya, kalau mobil ya udah 5 tahun dirusakin. Padahal Ferrari bro. Di Indonesia boro-boro kan. Kemudian kalau simbol kaya di Indonesia tuh, kalau para youtuber suka bikin konten tuh, Sultan tuh yang orang pakai gamis, yang pakai imamah, yang kayak orang Arab gitulah. Nah itu sepertinya identik begitu, benar kagak bro? Iya benar, jadi memang rata-rata dan Masya Allah Subhanallah, negeri Saudi adalah negeri yang dibarokahi, yang berkah, iya. sehingga masyarakatnya itu merasa tentram, kemudian juga segala kebutuhan dari pokok, sandang, pangan, papan itu terpenuhi gitu. Dan misalkan kalau Bang Ainur lihat itu beberapa masyarakat ya, ada yang misalkan per 5 tahun ganti mobil, ganti perabotan rumah, itu hal yang biasa. Jadi orang kaya itu patokannya bukan mobil mewah, bukan rumah yang megah, bukan. Tapi apa? Dia punya kebun kurma. Oh, kebun. Kebun kurma. Teman Itu kita baru dikatakan orang kaya. Jadi kalau masalah rumah mewah, mobil itu biasa. Orang Baduy juga rumahnya. Ada tuh teman kita kebunnya banyak. Siapa ya? Pak Majid, sawah. Kalau di Saudi orang kaya dia. Itu tetangga kita, Oh, Bang. iya. Sebelah rumah, Oh, sebelah rumah. iya, Saya kan di iya. sini. Iya. Bengkel Tadi mobil. Kaya Sampingnya juga lagi. dia, kaya, tapi sayang bininya atu. Ya. Oke, lanjut. Lama-lama menjurus saya jadi takut, Bang. Gimana nih? Lanjut ya. Ya, lanjut silakan. Nah, tadi kan lo bilang katanya yang paling menyedihkan di sono tuh pisah sama keluarga. Nah, kita pengen tahu nih, Bro. Cara lo apa namanya? Berhubungan LDR sama bini, ya gak? Ya. Tapi BTW kemarin pas pulang kemari, ente berangkat lagi, bini hamil ya? Ya. Tips-tipsnya gimana? Siapa tahu kan beberapa netizen ada yang begitu kan? Iya, Nah, jadi bisa biar kasih tips lengkap, dong. biar lengkap ceritanya. Iya. Gua akan menceritakan kisah kenapa sih harus ke Saudi keluar. Itu. Padahal dari sisi keluarga sudah ada, kemudian berkecukupan. Iya. Kemudian juga ada pesantren yang diasuh. Kenapa kok sampai ditinggalkan seperti itu? Gitu kan? Jadi pertama, motivasinya tidak lain adalah thalibul ilmi. Masya Allah. Belajar Karena ke siapa kita ya? banyak sekali. Sebentar Bang Ainur, jangan dipotong dulu. Oh iya, siap. Karena ini siap. akan menjadi kisah inspiratif gitu ya. Iya. Pertama, dari kecil, maksudnya adalah ketika anak di usia SMP, SMA, itu sangat terngiang sekali dari perkataan Imam Syafi'i. Tahu nggak Bang Ainur? Yang mana itu? Yang mana? Safir tajid iwadan amman tufariqu wansib fa inna ladhidhal 'aishi fin nasabi. Safir katanya, berpetualanglah, keluarlah katanya kan. Tajid iwadan amman tufariqu. Jadi engkau akan mendapatkan pengganti yang kau tinggalkan di Indonesia ini gitu kan. Wansib fa inna ladhidhal 'aishi fin nasabi. Nah, ini yang ditekankan. Wansib itu adalah bersusah payahlah gitu kan. Fa inna ladhidhal aishi, sesungguhnya kenikmatan kehidupan ini ya, engkau akan bisa rasakan nikmat itu setelah engkau bersusah payah kan gitu ya. Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Jadi itu yang kita tekankan adalah safar untuk thalibul ilmi. Kemudian karena di sana Bang Ainur itu subhanallah biaya hidupnya tinggi. Setelah 3 bulan aneh waktu itu belajar dengan Syekh di Haram namanya Syekh Isa dan Syekh Abdurrahman. Ya, waktu ketika itu udah store sampai juz 11 surat At-Taubah. Terhenti di situ kenapa? Saya terpikir untuk ada yang namanya biaya-biaya yang harus dibayar. Tahu berapa biaya saya? Karena kan ini terkait visa. Visa saya adalah visa yang harus dibayar per tahun itu 60 juta, Bang. Kalau saya nggak kerja dari mana? Gitu loh. Nah, dari situ itu adalah momen-momen paling menyedihkan gitu. Duit sudah nggak ada. Nggak mungkin minta orang tua, nggak mungkin ngambil dari tabungan lagi. Udah akhirnya apa? Kita telepon tuh Bang, keluarga yang di sini, istri, kemudian orang tua minta untuk ridhonya dan bilang, Bi, Umi, Ane, saya gitu ya, saya akan cari duit, bukan lagi thalibul ilmi gitu. Jadi ya benarlah, akhirnya apa yang Ane dapatkan selama ini adalah dari sisi dunia gitu, bukan lagi dari sisi belajarnya. Meskipun masih terdaftar di Universitas Haram Makki gitu ya. Masih terdaftar. Jadi aneh Bang, masuk itu cuman untuk ujian akhirnya.
yang tadinya statusnya resmi jadi apa namanya thalibul ilmi, mahasiswa yang harus absen ya. Sekarang menjadi ya udah jadi mahasiswa cabutan, cuman masuk ketika ujian doang gitu. Gitu. Bang. Bisa ya Mas ya? Masih bisa. Dan itu ya sedih dan akhirnya berujung ya gembira lah. Fa inna ma'al usri yusra. Betul. Gitu Bang. Jadi sedikit pertanyaan gue jawab banyak nih. Tadi dulu, itu tadi kan Gimana lagi? mewakili pertanyaan itu. Yang mana? Bagaimana lo menjalani Oke. hubungan LDR dengan istri? Alhamdulillahnya, Ana ini kan dari dari mahasiswa yang resmi. Artinya gini, mereka banyak yang tinggal di sana tidak memiliki visa atau iqomah izin tinggal di sana. Jadi alhamdulillahnya per 3 bulan tuh masih bisa balik. Jadi kalau antum sering lihat Ane sering balik ke sini ya itu per 3 bulan, per 4 bulan. Nongol tiba-tiba, ntar hilang lagi gitu. Jadi pulang bawa duit, setor duit, habis itu balik lagi Bang. Ke sana cari duit lagi. Cipratan kita. Gitu. Oke, jadi sudah terjawab ya para pemirsa. Beliau ini di sana ngapain dan bagaimana beliau menjalani hubungan dengan keluarga. Oke. Kemudian ada lagi nih. Tadi kan bercerita pengalaman di sono ya. Berarti ente udah expert banget lah ya di sono ya. Ya Gak alhamdulillah. bakalan nyasar ya. Insya Allah lebih paham Mekah daripada Jakarta. Nah itu kalau gue masih bisa nyasar di sono bro. Jakarta nggak nyasar nggak Bang? Hah? Kalau ke Jakarta masih nyasar nggak? Enggak lah. Alhamdulillah. Ada Google Map. Ya nggak? Nah, Ya. kita BTW kita punya santri nih di Yayasan Al-Hasan ya. Jadi mungkin lo bisa bagi-bagi tips kepada kita supaya gimana kalau ada santri mau belajar ke sono gitu kan. Kadang ya gue juga sih pengen ke sono kan. Dulu pernah cita-cita nih pengen umroh backpacker gitu. Pokoknya biar bisa ke sono deh. Cuman ya silakan dah diceritakan bagaimana tipsnya. Betul, ini yang menarik nih ya. Jadi untuk para dai-dai muda yang baru lulus dari SMA, kemudian yang sekarang itu mungkin belum masuk kemana-mana, mungkin yang juga masih di Lipia, ingin melanjutkan tuh kan banyak cara menuju sana gitu ya. Salah satunya dari beasiswa resmi. Itu banyak dicari nanti di Google bagaimana persyaratannya. Cuman sekarang ini yang akan kita bahas bagaimana di luar itu kan. Jadi ada jalur lain. Yang jalur lain adalah ke sana berangkat dengan visa kerja. Visa kerja. Seperti saya sebenarnya pakai visa kerja. Bagaimana sih? Visa kerja yang saya beli, cuman saya dibebas tugaskan sama kafil. Ya. Kenapa itu? Saya harus bayar 60 juta per tahunnya. Itu pakai visa kerja. Terus? Nah, jadi memang harus dari melihat kemampuan finansial seseorang gitu. Jadi minimal modal sekarang adalah untuk mendapatkan visa kerja itu sekarang minimal 100 juta. Harus megang. Kemudian nanti di sana itu bisa mendaftar ke Ma'had Haram, Universitas Haram dan lain sebagainya, masih banyak lain. Gitu. Kemudian dengan tempat tinggal segala macam, di sana ada komunitasnya namanya Forpim, Forum Pelajar Indonesia Mekah, yang ada tempatnya itu nggak jauh dari Masjidil Haram itu. Cuman jalan kaki sekitar 10 menit lah sudah sampai markasnya. Dekat sekali lah kalau pengen turun belajar di situ. Jadi pakai visa kerja. Visa kerja ya. Tapi apa itu kagak dianggap ilegal? Kita kan visanya kerja, tapi ke sono kita belajar. Gimana tuh? Ya. Nah, ini menarik karena kita ini sudah melalui perizinan. Jadi banyak juga di sana ya dari pelajar-pelajar bahkan dari pekerja-pekerja haram yang kadang sudah dibebas tugaskan sama kafilnya. Artinya kan kalau misalkan kita melanggar ya, itu kan melanggar kesepakatan dengan kafil. Kalau ini kan tidak melanggar kesepakatan dengan kafil. Ya, tidak melanggar kesepakatan dengan kafil. Karena kita sudah diizinkan ibaratnya. Kalau beda lagi nah ceritanya, visa pelajar yang bekerja. Ada kan visa pelajar tapi dia kerja. Jadi apa contohnya sana banyak? Gaet, mutawif. Gitu ya. Nah, itu banyak sekali. Jadi YouTuber pun banyak. Ada. Oh, ada ya? Ada. Kontennya ngapain di sana? Ada, jalan-jalan kita, Bang. Itu teman saya ada. 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 Kita jalan-jalan sana. Aduh, menarik sekali nih, Menarik Bang. sekali. Sepertinya tapi kayaknya alhamdulillah kita udah dapat pencerahan banyak nih dari teman saya, Bang Asmi ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kapan-kapan ente bisa mampir lagi kemarin nih, Bro. Kayaknya harus mampir lagi karena Iya memang dong.
masih banyak yang harus diceritakan gitu. Banyak. Ya, semoga Bang Ainur juga masih berkenan menginterview saya atau memberikan Q&A harus yang dong. Harus. Atau dari misalkan netizen nanti mau drop pertanyaan bisa ya di komen ya. Jadi gini, bagi mencangcingnya Babe, saudara sekalian pemirsa Al Hasan TV, kalau punya saudara, punya kerabat yang pengen belajar ke Arab, hubungi beliau. Beliau di nomor ini di bawah. Kalau ada. Ada. Ya, Dikasih insya Allah bisa bantu ya. Insya Allah bisa. Ya, kapan-kapan insya Allah kita ngobrol lagi, bro. Baik. Ya. Terima kasih atas kedatangannya. Sama-sama, Bang. Jazakallahu khairan. Wah, iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.